negara menjamin kebebasan bersuara, berpendapat, dan berekspresi di Indonesia, terutama bagi media massa. Kebebasan media menjadi hal yang mutlak yang diperlukan di dalam sebuah negara demokrasi. Adanya kebebasan ini membuat media itu secara leluasa menjalankan perannya dan tanpa adanya tekanan, terutama dalam bidang politik. Salah satu peran media dalam bidang politik adalah sebagai sumber informasi. Media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait isu-isu politik dan mendidik pemilih tentang hak pemilih. Di negara demokrasi, media memiliki kebebasan informasi terkait pemerintah. Dengan adanya informasi yang disampaikan tersebut, maka masyarakat menjadi dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah. Ganggu waktunya. Sebelumnya, Teteh dikenal nama siapa? Aku Manisa Diamani Syamsi. Perkenalkannya kami berdua dari mahasiswa ilmu politik. Di sini kami akan mengajukan 2 buah pertanyaan. Jadi mungkin mohon untuk dijawab sebisa Tetehnya aja. Siap. Oke, yang pertama, apakah Anda merasa media memiliki kecenderungan untuk memengaruhi pemilihan dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan politik lainnya? Menurut saya ya media itu kalau ditanya untuk memiliki kecenderungan pasti, karena ketika diposting gitu kita kan apalagi Gen Z ya, kayak nggak mungkin banget lihat debat pemilu itu langsung gitu. Kalaupun langsung di TV juga nggak mungkin gitu, jadi pasti lihat potongan-potongan dari video-video yang beredar di HP kan. Di situ kan otomatis tertera komen-komen dari yang lain, jadi ketika kita baca komenan, kita tuh sebenarnya nggak baca nih apa sih paslon nomor ini tuh ngeluarin statement apa gitu. Padahal kita tuh nggak baca, tapi kita bacanya malah komennya gitu. Jadi kita tuh lebih cenderung ke baca komennya. Terus menurut saya itu sangat-sangat berpengaruh, soalnya ketika kita baca komen, kita kan pasti kayak oh iya kayak gini benar, oh iya kayak gini benar gitu. Jadi kita tuh lebih ke setuju kepada statement komenan yang mereka kasih, netizen kasih kepada paslon yang saat debat gitu, dibanding kita setuju sama statement paslon yang lagi bicara. Terakhir, apakah media seperti media sosial bisa menjadi sumber informasi politik yang valid menurut Anda gimana? Kalau menurut saya mah kalau valid mungkin bisa, tapi tidak terlalu, karena kalau media sosial ya kayak semuanya itu nggak selalu murni, kadang ada ditambah-tambahkan gitu, dilebih-lebihkan. Jadi menurut saya kalau untuk pure valid itu enggak, tapi kalau misalnya 50-50 lah, bisa valid bisa enggak gitu, karena semua media sosial, semua yang bicara, semua yang ngeluarin statement pasti ada yang dilebih-lebihkan gitu setiap video kalau di media sosial. Intinya mah kayak permainan politik aja gitu. Iya. Jadi intinya emang media sosial itu sangat berpengaruh bagi kegiatan politik atau situasi-situasi politik. Jadi kami harusnya pandai-pandai menyaring informasi tentang valid atau tidaknya, seperti potongan-potongan video atau komen-komen netizen lainnya harus dicerna dengan baik-baik dan tidak setengah-setengah. Mari berpolitik dengan media sosial secara baik dan bijak. Izin mewawancari sebelumnya perkenalkan nama kami Dewa Stuti Serista. Ya. Langsung aja, menurut Anda harus bagaimana masyarakat bersikap dalam informasi-informasi palsu dan buzzer yang meluap di media sosial agar menciptakan politik yang riang, gembira, dan adil? Yang pertama, dalam situasi perpolitikan memang maraknya media ini sangat menjadi permasalahan. Menurut saya bukan hanya sekarang itu perang media, tapi untuk sekarang ini kan media ini sangat menjadi senjata yang cocok, karena sekarang era teknologi yang mana memang media platform-platform yang ada di negara kita ini memang menjadi salah satu senjata untuk menginformasikan sesuatu. Nah, itu pun salah satunya ada yang memanfaatkan untuk lebih baik, memanfaatkan platform-platform tersebut dan website, tapi ada yang menyalahgunakan. Menyalahkan gunakan ini orang-orang yang disebut buzzer, orang-orang yang dikatakannya itu biasa netizen untuk salah satu paslon, untuk menjatuhkan salah satu paslon. Ini memang
menjadi permasalahan. Nah, bagaimana sikap dari masyarakat? Itu memang dari penyebaran informasi palsu, dari penyebaran hoax-hoax yang terjadi oleh buzzer ataupun salah satu paslon ini saling serang menyerang. Nah, secerdas-cerdasnya masyarakat, sepintar-pintarnya masyarakat untuk memilih dan memilah. Bagaimana informasi yang yang mereka ungkap itu harus memang kita kritisi ataupun kita harus berpikir kritis bagaimana mana nih informasi yang memang betul-betul sifatnya A1 ataupun ya relevan dan konkret gitu, seperti itu. Jadi masyarakat harus bisa memilih dan memilah. Jangan sampai kita termakan oleh teknologi dan media yang menyebarkan hoax dan informasi palsu itu. Kalau misalkan sekarang tuh misal ada buzzer misal dari salah satu paslon nih yang mempropaganda ke masyarakat. Nah, misal masyarakat nanti masyarakat akan menjadi bias kepada salah satu paslon tuh, sebenarnya masyarakat atau netizen yang terlalu cepat bias kepada salah satu paslon itu bagus atau tidak? Jadi maksudnya kayak baik ya sih bersikap bias terhadap salah satu paslon. Karena berarti dari senjata yang telah dituangkan oleh salah satu paslon itu untuk dari alat buzzer ini berarti sukses, dikatakan sukses karena bisa menghegemoni ataupun menguasai para otak-otak dari masyarakat. Tapi itu pun secerdas-cerdasnya masyarakat harus bisa memilih dan memilah, karena tadi ketika ada ketersinggungan antara salah satu paslon dan menyerang dari salah satu paslon untuk mempropaganda masyarakat, itu berarti buzzernya itu sukses. Nah, bagaimana dari kita sendiri, dari masyarakat bisa mengkritisi ataupun lebih berpikir kritis, bagaimana kita memilih yang mana nih informasi yang lebih konkret itu. Seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Wawancara tentang media sosial dan media dan politik. Perkenalkan, nama saya Nurani Gayatri dan ini teman saya Aisyah Rahmani. Apakah menurut A media sosial berperan penting pada kegiatan politik dan kampanye dalam pemilu kemarin? Pemilu 2024 ya. Menurut saya media sosial itu memiliki peran sangat penting. Pertama, itu menjadi sarana untuk menginformasikan pelaksanaan pemilu. Kedua, sebagai watchdog. Watchdog di sini adalah pengawas pelaksanaan pemilu. Berbicara kampanye, berbicara politik, media berperan penting sebagai kekuatan politik, maka sangat berperan besar sekali dalam pelaksanaan pemilu. Nah, contoh kekuatannya itu kayak gimana? Contoh kekuatan politiknya? Contohnya kekuatan politik, kayak kita berbicara propaganda lah. Banyak kan propaganda yang menurut media A bahwa paslon A itu baik dan sebaliknya gitu. Nah, ini adalah taruh kekuatan media. Di situ kita bisa menilai ya bahwa kecenderungan media sosial itu kepada paslon mana. Ini bisa terlihat sekali ketika dalam kontestasi politik seperti itu. Mungkin paham kan maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Purbasari yang menjelaskan solusi dari masalah yang kami analisis. Yang pertama yaitu dengan pembentukan opini publik. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap isu politik. Melalui pemberitaan, editorial, dan analisis media memainkan peran kunci dalam membimbing pandangan masyarakat terhadap kebijakan, kandidat, dan peristiwa politik. 2. Partisipasi politik. Media dapat menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui penyiaran debat politik, wawancara, dan ikutan pemilu, media memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang informasional dan disertai pertimbangan. Yang ketiga ada tantangan dalam peran media. Terdapat tantangan dalam menjalankan peran media untuk kepentingan publik. Biasa dalam pemberitaan, tekanan politik dan ketidakseimbangan informasi dapat menghambat efektivitas media dalam menyajikan informasi yang adil dan objektif.
Yang keempat ada dampak teknologi media. Perkembangan teknologi media, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah lanskap politik. Informasi dapat disebarkan lebih cepat, tetapi juga memunculkan risiko disinformasi. Bagaimana media menanggapi dan mengelola perubahan ini dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik. Mungkin sekian solusi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.